begitu kita langsung masuk ke segmen berikutnya ya Pak Adi ya, di mana di sini kita akan memberikan kesempatan kepada 2 orang moms yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk live Q&A untuk langsung bisa bertanya kepada Bapak Adi. Ya, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada Mam Ika Lukita ya, ini yang sudah mengikuti giveaway kita lalu terpilih. Halo, selamat sore Mam Ika, apa kabar? Ya, selamat sore. Selamat sore, iya. Sore. Baik, Mam Ika silakan Mam Ika langsung diajukan pertanyaannya, 1 pertanyaan saja ya Mam kepada Bapak Adi. Silakan. Selamat sore Pak Adi, senang sekali saya punya kesempatan ini. Jadi langsung saja, ada beberapa orang tua yang mempunyai dianugerahi titipan anak-anak yang istimewa Pak Adi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini kebetulan saya pribadi juga pernah mengalami itu, cuman anak saya sudah meninggal. Waktu itu kena sinusiida. Nah, cuman ada teman juga yang curhat ke saya tentang itu. Nah, ini pasti kan bisa jadi anugerah buat kita, tapi bisa jadi tekanan buat pasangan-pasangan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk bisa menyamakan visi supaya bisa membawa anak ini menerima keadaan anak ini supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Selanjutnya, bagaimana mempersiapkan anak ini supaya bisa diterima baik di keluarga maupun di lingkungannya, Pak Adi. Itu aja. Terima kasih, Pak Adi. Jadi begini, anak yang berkebutuhan khusus ini anak yang punya sesuatu yang unik. Orang tua perlu memahami ini. Jadi suami istri, papa mama ini perlu sepakat dulu. Ini apa yang akan dilakukan pada anak ini. Kalau orang tuanya dua-dua tidak sepakat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. Tidak saja untuk mereka, tapi juga untuk si anak. Jadi orang tua harus sepakat, anak ini mau diapakan. Yang saya yakini benar ya Ibu ya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sampah, itu tidak pernah. God never create junk, itu tidak pernah. Oke? Setiap anak, kalau dia punya kekurangan, Tuhan pasti memberikan kelebihan. Itu pasti. Ya. Dan kita perlu mencari tahu ini apa kelebihannya. Seingat saya tahun lalu 2 tahun lalu ya, itu ada seorang anak autis yang menang American Got Talent, nyanyi. Benar? Coba bayangkan, anak yang oleh teman-temannya mungkin, halah ini apa sih anak ini? Di sekolah nggak bisa apa-apa, tapi dia menang American Got Talent, dan sekarang jadi penyanyi terkenal ya, menang $1 juta loh. Berkat siapa? Berkat ibunya, berkat orang tuanya, yang bisa menemukan apa yang menjadi kekuatan anak, kemudian itu diasah habis-habisan. Itu satu contoh. Satu lagi, beberapa tahun yang lalu tuh pernah ada yang namanya Hee Aili. Tahu nggak yang dari Korea itu? Anak perempuan. Ya, pernah lihat, Pak. Itu anak autis juga itu IQ-nya rendah itu. Dan anak ini malah lebih parah lagi, selain dia postur tubuhnya pendek, jarinya cuma ada 4 kan? Kiri 2, kanan 2. Tapi ibunya melihat anak ini punya kemampuan bermain musik, piano. Dan dilatih sungguh-sungguh, anak ini akhirnya keliling dunia. Dan dia mampu memainkan piano, main lagu-lagu itu musik-musik klasik dengan begitu indah. Maka kembali lagi, jangan bingung dengan lingkungan. Lingkungan kalau tidak mengerti, ada yang mungkin memandang anak ini halah apalah, atau mungkin menghina atau nggak bisa menerima. Kita sebagai orang tua menjadi kunci. Kita menerima anak ini dengan tulus, dan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa mengerti anak ini. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Adi. Jadi kuncinya kembali lagi ke penerimaan dari orang tua, itu yang penting ya Pak Adi ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Baik, Mam Ika, saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mam Ika ya. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke pemenang giveaway berikutnya. Ada Mam Yola. Selamat sore, Mam Yola. Selamat sore. Ya, baik, saya berikan kesempatan kepada Mam Yola. Silakan Mam yang mau ditanyakan 1 pertanyaan kepada. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk Pak Adi, bagaimana Pak untuk mengisi baterai kasih anak di mana kondisi kedua orang tuanya itu harus bekerja 9 to 5, begitu Pak, dan di mana waktu yang bisa kita spending dengan anak itu jadi semakin sedikit Pak. Terima kasih. Oke. Ini memang adalah kondisi yang dialami oleh banyak orang ya. Jadi saya bisa memahami ini. Cuma sekarang begini teman-teman.
9 sampai jam 5 itu kita nggak bisa lepas, kan itu pekerjaan. Kita butuh income untuk bisa menghidupi keluarga. Saya biasanya menyarankan apabila memungkinkan dengan single income, rumah tangga dia bisa jalan, cukup nyaman, tidak usah mewah lah, cukup nyaman, saya menyarankan seorang ibu menjadi full-time mother. Jadi yang breadwinner, yang kerja untuk mendapatkan income hanya suami. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, apa boleh buat, dua-dua harus kerja. Nah sekarang begini, 9 sampai jam 5 kita nggak bisa apa-apa. Secara fisik kita nggak bisa jumpa anak, maka kita perlu telepon anak. Oke, kalau bisa telepon, ajak ngobrol. Kita menggunakan ini, smartphone kita ini, ya. Kalau bisa pakai video call. Dan tolong ya teman-teman ya, kalau telepon anak tuh jangan tanya anak, ada PR apa enggak? Udah makan atau belum? Terus apa lagi? Kamu sekarang lagi di mana? Ya, jangan. Anak biasanya kalau itu bukan pertanyaan yang anak mau dengar. Kenapa? Itu interogasi namanya itu. Harusnya orang tua tanya, "Nah, gimana kabarnya kamu? Sekolah ini pengalaman hari ini apa yang menyenangkan?" Oh, nah dia cerita kita dengarkan. Ada anak yang akhirnya tidak mau terima telepon dari orang tuanya gara-gara tanyanya selalu gitu. "Kamu lagi di mana? Sudah makan atau belum? Udah kerja PR atau belum? Besok ada ulangan atau tidak?" Selalu itu. Jadi yang paling penting bagi orang tua itu adalah PR, tapi anaknya tidak pernah ditanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sudah pulang ke rumah, maka curahkan semua waktu kita untuk anak. Saya menyarankan untuk orang tua kalau mereka pulang, jangan langsung ketemu anak dulu. Kenapa? Karena kita lagi capek. Bawaannya akan marah-marah terus itu. Oke? Kalau sudah kerja seharian, kemudian pulang ke rumah, jumpa anak akan terjadi yang namanya kedekatan emosi. Dekat anaknya, marah ibunya, emosi dia kan. Maka saya menyarankan orang tua untuk bisa punya me time, terutama mama. Mama perlu me time. Masuk ke kamar, bilang sama anak, bilang sama pembantu, bilang sama siapapun, "Oke, ibu, Anda mau istirahat 30 menit. Tidak boleh diganggu. Matikan HP semuanya dan Anda istirahat 30 menit. Itu untuk recharge. Karena kalau Anda bisa happy, then everybody at home is happy. Kalau seorang ibu if a mom is not happy, everybody at home is not allowed to be happy." Jelas itu? Benar kan? Jadi Anda harus punya me time. Nah, pada saat anak mau tidur malam hari, Anda perlu mendampingi anak ini, kemudian Anda bisikan kata-kata positif, Anda peluk dia, Anda dengarkan dia. Saya mau cerita nih, pengalaman nyata. Bertahun-tahun yang lalu saya memberikan training kepada pimpinan bank yang sangat besar, seluruh pimpinannya kumpul di Denpasar. Saya diminta training. Ya, saya tidak usah sebutkan nama banknya, nggak enak. Saya kasih tahu inisialnya, BCA ya. Kemudian saya menceritakan mengenai hypnosleep. Ya. Salah satu pimpinan di situ bilang begini, "Sekarang saya baru ngerti apa yang terjadi pada anak saya." Saya bilang, "Kenapa, Pak?" Waktunya saya sebagai pimpinan ini tidak mungkin banyak, karena saya berangkatnya pagi di Jakarta, berangkatnya pagi, pulangnya pasti sudah malam. Tapi anak saya, anak cewek ini dekat sekali sama saya, dan saya juga nggak tahu kenapa. Teman-teman saya ini pada bingung dan agak iri terus terang, "Loh kok bisa? Kita sama-sama kerja, tapi kamu sama anakmu kok dekat sekali." Ternyata tanpa dia sadari, setiap kali dia pulang dari kantor, sudah sampai di rumah malam, anak sudah tidur. Dia buka, dia punya baju, seragamnya, kemudian dia dekati anaknya. Anaknya sudah tertidur, anak perempuan yang sekitar usia 5 tahun. Kemudian dia belai anaknya, dia peluk anaknya, kemudian dia bilang sama anaknya dalam bahasa Inggris ya, dia bilang, misalkan sama anaknya itu adalah Ani, Daddy loves you, you are special, you are smart, you are wonderful, you are beautiful. Dan anak itu ngelilir, dalam bahasa Inggris itu ngelilir, jadi kayak agak bangun sedikit, kemudian dia peluk bapaknya juga dan bilang, "Daddy, I love you, Daddy." Peluk, dia tidur lagi. Tanpa disadari oleh si pimpinan bank ini, pada saat anak yang sudah tertidur dan agak naik, dia masuk kondisi hypnosleep, semua ucapan itu masuk ke bawah sadar anak, sehingga anak itu merasa dia begitu dicintai. Ini kita bisa lakukan. Kurang lebih seperti ini jawabannya Ibu ya. Baik, makasih ya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Saya rasa ini sudah memberikan insight, karena tadi yang ditanyakan Mami Ola itu nampaknya kegalauan ya dari banyak kita-kita ini yang working mom gitu, tapi tetap ingin memiliki kedekatan dengan anak seperti itu. Terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Nah, berikutnya kita langsung beranjak ke segmen berikutnya, segmen ketiga, di mana di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Smart Parents semua. Nah, pertanyaan yang sudah masuk sangat banyak sekali ya, kita menerima lebih dari 200-an pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, supaya mudah, kami dari tim ID Plus sudah merangkumnya menjadi tema-tema.
Kurang lebih ini ada 20 tema yang sudah ada. Dan di sini kami susun berdasarkan tema yang paling banyak ditanyakan oleh Smart Parents. Oke, baik. Pak Adi, ini kita masuk ke tema yang pertama dulu ya, Pak. Ini adalah terkait dengan bagaimana agar anak sukses dan punya karakter baik, serta cara mengasuhnya yang ideal sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh para smart parents semua ya. Saya rasa ini juga merupakan sangat basic terkait dengan parenting. Seperti itu ya. Nah, yang masuk ke dalam tema ini ada beberapa pertanyaan seperti itu. Saya sudah coba untuk rangkum gitu beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ada software sukses dan kelimpahan seperti apa yang harus mulai diterapkan saat lahir. Lalu bagaimana cara membentuk anak supaya setelah dewasa menjadi anak yang baik? Apa yang harus ditanamkan dalam diri mereka? Lalu berikutnya bagaimana cara mendidik anak supaya aktif, punya norma, dan jujur. Kita akan bahas pertanyaan ini dulu ya. Silakan Pak Adi. Oke, jadi kalau teman-teman lihat penjelasan saya di awal mengenai program pikiran, sudah jelas ya. Jadi pada saat Anda masih kecil, kita perlu memasukkan belief positif yang konstruktif untuk hidupnya kelak. Jadi sebagai orang tua, apapun situasi Anda, jangan pernah bilang sama anak cari uang itu susah loh. Oke, seringkali orang tua ini mau betul. Anaknya hemat, mereka bilang, nah kamu tahu nggak cari uang ini susah tahu. Kalau anak percaya cari uang susah ya sudah, selamanya tuh dia akan merasa susah cari uang dan dia nggak bisa cari uang. Jadi kita perlu memberikan dia masukan bahwa, atau input ya, bahwa nak cari uang ini mudah. Ada begitu banyak peluang, yang penting adalah kamu jeli melihat peluang. Peluang itu ada di mana saja. Kalau tidak ada peluang, ciptakan peluang. Jangan nunggu. So kita memasukkan data selalu seperti ini. Dan seringkali orang tua bilang begini, loh Pak, tapi memang cari uang susah. Saya bilang lah, Anda saja percaya cari uang susah, makanya Anda susah cari uang. Jadi mentalitas keberlimpahan, kemakmuran itu kita masukkan mulai kecil. Loh, tapi kalau tidak begitu kan anak akan tidak bisa hemat. Saya bilang, hemat itu relatif loh. Kalau misalkan Anda punya penghasilan misalkan 100 dan Anda bisa spend 20, itu normal saya bilang. Daripada Anda menekan supaya spending Anda tuh hanya di 20, kenapa Anda tidak bikin income 400 sehingga spending Anda bisa lebih besar? Jadi kita memberikan anak ilustrasi, itu satu. Kemudian lagi bagaimana caranya supaya anak itu bisa jujur, punya norma yang baik. Nah teman-teman, ingat ya, ini program. Kita memasukkan program pikiran ke anak saat dia masih kecil. Mengajarkan nilai-nilai moral, spiritual, nilai-nilai agama, norma-norma, hal-hal yang baik, hal yang buruk, itu dilakukan saat anak masih kecil. Kita sebagai orang tua memberikan dia teladan, contoh. Ya, dengan anak melihat kita melakukan, maka dia berpikir inilah yang paling benar. Dan kita mau dia berpikir seperti itu. Sehingga saat dia menerima ini sebagai kebenaran untuk dirinya dia akan melakukannya pada stadium nanti lebih besar. Jadi itu caranya kita mendidik anak, dengan teladan, bukan hanya dengan kata-kata. Berikutnya. Oke, baik. Masih di tema 1, kita lanjut ke... Nah, ini 3 pertanyaan berikutnya. Bagaimana mendidik anak tumbuh kreatif dan cerdas di masa pandemi? Sekarang ini banyak keterbatasan kita. Lalu berikutnya, bagaimana cara melindungi anak dari pengaruh lingkungan, teknologi, dan efek lainnya? Karena sebagai orang tua tidak bisa mendampingi anak selamanya. Dan berikutnya, penerapan model parenting yang memperhatikan kesejahteraan mental dan hak-hak anak harus bagaimana? Nah, silakan. Oke, jadi bagaimana mendidik anak untuk tumbuh kreatif? Caranya adalah kita memberikan anak stimulasi. Jadi, walaupun tidak bisa ke sekolah, tapi kan di rumah kita bisa melakukan banyak hal. Belajar itu kan tidak harus di sekolah kan? Kita bisa belajar di rumah. Orang tua perlu mendampingi, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa itu? Bisa tolong diulangi slide-nya? Melindungi anak Pak dari pengaruh lingkungan karena orang tua tidak bisa melindungi anak selamanya. Oke. Bagaimana caranya kita melindungi anak ya supaya bisa tidak terpengaruh secara negatif, teman-teman? Satu-satunya cara untuk melindungi anak adalah dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran ke dalam dirinya sejak dia masih sangat kecil. Karena ini yang akan selalu dia bawa. Kita tidak mungkin bisa membatasi anak menggunakan ini, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa. Siapa yang bisa mencegah anak buka situs-situs yang nggak benar? Oke, walaupun itu internet sudah diblok, anak bisa pakai VPN loh. Mereka tinggal googling saja bagaimana caranya untuk membuka blokir dari pemerintah. Itu di Google ada itu, malah ada video menjelaskan dengan detail itu.
Dari mana saya tahu? Bukan karena saya menggunakan, teman-teman ya. Ini dari klien ya. Klien saya itu ada klien remaja yang ternyata luar biasa pintarnya. Jadi caranya adalah kita menanamkan rambu-rambu ke dalam diri anak sejak dia masih kecil. Jadi dia tahu mana benar, mana salah. Nah, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan inilah yang akan menjadi pegangannya dia untuk seterusnya. Seperti itu. Baik, ini yang terakhir Pak, penerapan model parenting yang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak Pak. Oke, sama. Jadi kita perlu mengetahui sikap anak, keunikan anak, karakternya anak ya. Jadi memperhatikan kesejahteraan mental artinya kita menghargai anak. Sudah nggak zamannya kita mendidik anak itu dengan kekerasan. Seperti zaman dulu kan pakai stick and carrot ya. Kalau anak nggak nurut dipukul, dihajar. Hati-hati loh. Anak-anak sekarang ini, saya beritahu ada teman-teman ya, jauh lebih baik apabila, ini kalau nggak ada pilihan ya, jauh lebih baik anak itu luka di fisiknya daripada luka di hatinya. Luka di fisik ini, seiring berjalannya waktu, akan sembuh dengan sendirinya. Tapi luka di hatinya tidak akan bisa sembuh sampai itu disembuhkan. Jadi kalau saya menangani kasus-kasus orang dewasa, banyak sekali yang bermasalah, yang mengalami kondisi emosi tidak baik setelah dewasa, dicari akar masalahnya usia 3 tahun pada saat orang tuanya memperlakukan dia secara tidak pas, sehingga dia mengalami perasaan tersisihkan, merasa terluka, merasa tidak diinginkan seperti itu. Jadi menghargai anak, menjaga anak adalah dengan kita melihat keunikannya dia, kemudian kita membantu dia bertumbuh dengan keunikannya dia, bukan dengan caranya kita. Ya, berikutnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dalam tema 1 ya. Baik, ada 4 pertanyaan, ini 4 pertanyaan terakhir dari tema 1. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak yang baik di tengah keterbatasan orang tua? Misalnya ekonomi kurang mapan, sakit, masalah adat, ada masalah dengan nenek, dan sebagainya. Lalu berikutnya, dari beberapa permasalahan terkait parenting, sumber kesalahan sejatinya ada pada orang tua. Bagaimana, ini kalau orang tua sudah memiliki pola asuh yang kurang tepat selama ini, bagaimana memperbaiki? Lalu berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa cara mendidik sudah benar sesuai dengan kebutuhan anak kita? Berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, tolak ukurnya apa dari keberhasilan mendidik anak? Silakan Pak Adi. Oke, jadi begini teman-teman ya. Apabila misalnya kita tahu bahwa kita telah salah melakukan pendidikan ya, maka yang kita bisa lakukan adalah kita memperbaiki. Orang tua seringkali tidak tahu kalau mereka salah, dan kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Saya juga orang tua, saya dulu juga melakukan banyak kesalahan. Kesalahan yang saya pikir itu dulunya benar loh. Dulu saya pikir benar, ternyata setelah belajar, loh ini kok salah. Akhirnya segera dikoreksi. Maka apabila kita tahu bahwa kita salah, kita segera memperbaiki. Dan ini masih ada waktu. Bagaimana kalau dengan kita punya keterbatasan, misalkan soal ekonomi kurang mapan. Teman-teman, ada banyak keluarga yang secara ekonomi saya tahu ini sulit. Tetapi mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik. Yang paling penting adalah sebagai orang tua, kita tahu apa yang benar dalam melakukan parenting. Ini yang kita berikan. Ya, situasi ekonomi itu satu hal. Tapi bagaimana kita mendidik, ini hal yang lain. Banyak orang yang kondisinya kurang mampu, tetapi mampu mendidik dengan baik. Banyak orang yang kondisinya tidak mampu, tapi juga tidak bisa mendidik dengan baik. Banyak orang yang secara ekonomi sangat mampu, juga nggak bisa mendidik anaknya. Anaknya jadi tidak karu-karuan, itu banyak tuh. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang ekonominya kurang, yang sangat mampu, dan dia juga bisa mendidik anaknya dengan sangat baik. Jadi ini kembali kepada diri kita sendiri. Begitu Erika. Oke, baik Pak Adi. Jadi sebenarnya kalau selama ini mungkin masih belum tepat, masih ada kesempatan untuk berubah ya Pak Adi ya, selama orang tua ini masih memiliki keinginan untuk mengupgrade dirinya sendiri ya. Nah ini sejalan banget dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di IDE Plus, di mana kita memang banyak memberikan edukasi-edukasi terkait dengan parenting seperti itu ya. Jadi Smart Parents dapat mendapatkan informasi-informasi terkait bagaimana sebenarnya strategi parenting yang tepat bisa dilakukan untuk anak-anak seperti itu ya. Ya, ini juga yang membuat saya sangat setuju ya. Pada saat saya ingat betul kan sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu, teman-teman dari IDE Plus kan datang ke saya, kemudian juga sempat ke Surabaya mendiskusikan hal ini. Jadi pada saat teman-teman IDE Plus cerita soal ingin membuat semacam
program pendidikan bagi orang tua dan juga bagi anak. Saya mendukung 1000% ini. Kenapa? Ini sangat penting. Tidak ada sekolah jadi orang tua. Ya, sekolah menjadi dokter, sekolah menjadi pilot, sekolah menjadi akuntan, sekolah menjadi apa? Itu semuanya ada. Sekolah menjadi orang tua itu nggak pernah ada. Dan orang tua, seperti saya juga dulunya dan istri, ya, kita ini membesarkan anak dengan pendekatan apa? Trial and error. Dan sesuai namanya, trial and error. Kita trial dulu, hasilnya anaknya error. Itu bahaya itu. Jadi kita perlu belajar yang jelas ini, yang pasti dan yang benar seperti apa. Program seperti begini salah satunya. Makanya saya sangat mendukung kita bisa buat live seperti begini. Kita belajar bersama-sama menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih sekali atas dukungan Pak Adi kepada IDE Plus. Seperti itu ya, Smart Parents. Silakan bisa cek di Instagramnya IDE Plus untuk langsung terupdate mengenai informasi-informasi parenting dan juga kegiatan-kegiatan kita. Baik, kita masuk ke tema kedua berikutnya. Nah, tema kedua ini adalah terkait dengan bagaimana menghadapi anak yang suka melawan dan memberontak agar menjadi anak yang bisa mendengarkan dan patuh. Nah, terkait dengannya ternyata banyak juga menjadi pertanyaan bagi para smart parents sebenarnya. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah masuk terkait topik ini. Yang pertama adalah bagaimana memberi nasihat kepada anak yang keras kepala. Dan yang kedua, bagaimana anak bisa nurut dengan hormat tapi bukan rasa takut kepada orang tuanya. Nah, terus habis itu yang ketiga, ini dengan topik yang sama, tapi ini untuk anak usia dini, untuk memberikan pengertian agar patuh dengan penyampaian yang simple. Misalnya kepada balita, apa yang boleh dilakukan tanpa membentak, berteriak, atau memarahi, tapi anak bisa mengerti dan melakukannya dengan patuh. Baik, Oke. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Sekarang begini, saya mulai dengan pertanyaan yang nomor 3 dulu. Kalau anak masih kecil, teman-teman, itu sangat mudah untuk kita mengelola anak ini, atau kita memanage anak ini sangat mudah ya. Anak ini teman-teman ibaratnya ini adonan semen dari mesin itu, mobil itu, mesin molen itu. Dituangkanlah cairan semen ini ke sebuah cetakan. Cetakan ini kita yang menentukan, mau bundar, mau segitiga, mau segi 4. Nah, kalau dia masih kecil, ini anak ini masih sangat cair, masih sangat lentur karakter atau kepribadiannya dia. Kita bisa dengan semudah yang kita mau mengubah bentuk cetakan. Tapi kalau dia sudah semakin besar, ini kan seperti adonan, dia makin lama makin kering ini. Makin keringnya makin keras. Kalau sudah remaja, aduh jangan tanya lah, apalagi dewasa, susahnya minta ampun. Jadi sekarang bagaimana caranya? Kita perlu mendidik anak mulai kecil. Kalau kita melarang anak, kita perlu menjelaskan kenapa kita melarang anak, supaya anak tahu sebabnya, logika atau alasan di balik itu. Kebanyakan orang tua tidak mau. Pokoknya nggak boleh. Biasanya kalau sudah kesel pakai jurus pokoknya ya. Nah, kita menjelaskan, memang capek. Kenapa? Kita harus menerangkan panjang untuk satu hal, kita jelaskan panjang. Capek. Tapi ini adalah investasi terbaik yang kita bisa lakukan. Kenapa? Kita menjelaskan alasan di balik apa yang kita sampaikan pada anak. Anak belajar seperti ini. Kemudian, bagaimana caranya supaya anak ini dikasih tahu nurut? Nah, anak akan menurut. Nah, sebentar. Pernah nggak ketemu anak yang kalau dengan orang tuanya nggak nurut, dengan tandanya nurut? Pernah nggak? Kenapa seperti ini? Karena anak tidak memandang orang tua sebagai figur otoritas. Kalau anak tidak memandang orang tua sebagai figur otoritas, dia lawan dengan orang tuanya. Benar nggak? Nah sekarang bagaimana caranya kita membangun diri kita supaya dipandang anak sebagai figur otoritas? Simple. Waktu kecil kita konsisten. Kalau kita bilang A, kita bilang A. Kita lakukan A, jangan bilang B. Kalau kita bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan setelah itu boleh. Kalau kita tidak konsisten, anak akan tahu loh. Misalnya. Anak ini rewel saja. Terus di rumah nggak ada orang nih. Hanya ada Anda dan anak Anda. Kemudian Anda memberikan ancaman ini sama anak. Anda bilang gini, kalau kamu masih rewel lagi ya, nanti malam kalau mama keluar ke mall, kamu ditinggal loh di rumah lo. Kira-kira kalau orang tuanya ke mall, anak ditinggal di rumah, jadi dilakukan nggak? Jelas tidak mungkin. Tapi kalau anaknya terus rewel, mamanya marah, dan malamnya tidak dibawa, anaknya tetap dibawa ke mall, apa yang anaknya pikir? Hahaha, dalam bahasa Inggris ya, ini mama gedabrus iki, ngomong tok iki, no action talk only. Akhirnya apa? Bawa saudara anak bilang, dia cuma taunya ngancam tapi nggak berani. Atau anak lagi lagi batuk, dia minta es krim. Anda tidak mau kasih. Kemudian
suami atau istri bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Apa yang terjadi? Anak akan mulai melihat ada ketidakkonsistenan dalam rumah tangga. Dan anak tidak akan tahu siapa yang pegang kuasa di rumah ini. Akibatnya apa? Hukumnya nggak jelas, benar nggak? Kalau hukumnya nggak jelas, perlu nggak ditaati? Nggak ditaati. Makanya kita perlu membangun diri kita di depan anak sebagai figur otoritas. Kalau kita sudah tampil sebagai figur yang dipandang sebagai figur otoritas, anak akan hormat dan anak akan segan sama kita. Dia akan melakukan sesuatu bukan karena dia takut, tapi karena dia respect, dia segan. Dia tahu kita konsisten. We mean business. Apa yang kita sebut di rumah berlaku sebagai hukum, tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi diri kita. Sampai sini jelas? Nah, sekarang bagaimana memberitahu anak supaya tidak berontak? Kalau anak sudah agak besar, perhatikan tipe kepribadiannya. Ya, saya kapan hari waktu tur ke luar negeri, saya ada peserta tur tahu saya. Jadi mereka menggunakan ini untuk kesempatan untuk konsultasi gratis. Saya bilang, ya inilah sudah akibatnya ya. So, ada yang nanya begini, anaknya sudah kira-kira umur 12, anak laki. Mamanya bilang begini sama saya, Pak Adi, tolong dong kasih saran apa? Anak saya ini selalu bantah omongan saya. Kalau dia sudah lagi nonton TV, kalau saya bilang mandi, pasti marah, pasti melawan, tidak pernah dituruti langsung. Saya bilang, saya lihat tipe anaknya, mamanya kolerik, melankoli, maunya tepat waktu, keras orangnya, anaknya juga kolerik. Cocok toh? Jadi kalau orang kolerik itu tidak suka diperintah. Nah sekarang kalau anak lagi nonton TV nih, lagi asik, terus mamanya bilang gini, ayo mandi. Yang didengar anak nih apa? Lu ngajak berantem ya? Itu yang didengar anak loh. Yang kita lakukan apa? Saya bilang, orang kolerik itu tidak suka diperintah, tapi suka merintah. Ya, jadi kamu harus memberikan dia opsi. Bagaimana Pak? Kamu bilang, nak, kamu mau mandinya sekarang atau 10 menit lagi setelah acara selesai? Dia akan mikir-mikir 10 menit lagi mah. Dia yang buat keputusan loh, ya bukan kita. Dia yang buat keputusan. Apa yang terjadi? Anak itu setelah nonton TV, anak itu mandi. Kemudian mamanya bilang begini sama saya, tapi Pak, dia tidak lakukan persis 10 menit. Maksud Ibu? Dia itu setelah acara TV, dia masih layak-layak kurang lebih 5 menit. Kok nggak disiplin? Saya bilang, astagfirullah. Saya bilang, ibu, yang tadinya suka ngelawan, sekarang sudah nurut itu, ibu nggak syukuri, saya bilang. Sudahlah, kalau molor-molor sedikit 5 menit, ya udahlah. Dalam bahasa Prancisnya cincai lah, kurang lebih lah. Nggak usah terlalu, Jadi, kita harus tahu kepribadiannya anak. Nah, orang tua cilakanya biasanya tidak tahu ini dan suka nyinyiring, nagging. Ayo mandi, nanti Mak. Kenapa nanti? Kenapa nggak sekarang? Masih ada acara TV. Acara TV-nya kan nggak bagus. Mandi aja sekarang. Loh, Ma, nanti Ma. Nanti kamu nanti. Anak dibegitukan terus lama-lama enak loh. Jadi kita harus menggunakan strategi perlahan-lahan merayu anak. Untuk itu, kita harus tahu tipe kepribadian kita dan kita harus tahu tipe kepribadian si anak. Sehingga komunikasi bisa berjalan. Begitu, Erika? Oke, baik Pak. Ini poin-poin yang sangat bagus ya Pak, yaitu tadi menjadi figur otoritas, jangan sampai kita cuma not action, talk only, lalu harus kompak ya Pak antar anggota keluarga di rumah, dan juga paham kepribadian masing-masing, orang tua dan juga anak. Nah, rasanya ini cukup merangkum untuk tema berikut ini ya. Lalu masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang kedua ini Pak. Nah, tadi kan yang usia dini, ini sekarang kalau anaknya usia 10 tahun Pak, tidak pernah menurut orang tua, cara baik tidak berhasil, dimarahin tidak berhasil, mau coba hypnoslip, mamanya yang ketiduran duluan. Dan ini pertanyaan nomor 5 ini kalau anaknya sudah dewasa, ya tadi saya lihat sekilas di grup chat banyak juga yang nanya, kalau sudah anaknya keburu dewasa, kelewatan gimana dong Pak, kayak gitu, gimana sudah diatur, mulai bermain terus, kasar kepada orang tua, nah orang tua gimana menyikapinya? Silakan Pak. Oke. Sekarang untuk anak yang kurang lebih 10 tahun ya, kalau anak ini kita sudah mencoba segala cara, saya rasa itu belum segala cara ya. Saking orang tua yang sudah mati gaya, sudah kehabisan cara. Anak yang tidak mau nurut orang tua itu sebenarnya dia menunjukkan satu bentuk perlawanan sebenarnya. Oke? Jadi ibaratnya gini, pokoknya kamu ngomong apa saja saya bilang enggak. Jadi dia melawan itu. Biasanya anak seperti gini tuh hatinya kosong. Ya, dia mengalami kekosongan dalam dirinya dia. Dia tidak merasakan adanya cinta. Jadi ibaratnya sebuah adonan ini dia sudah keras. Kita harus melunakkan dia kembali. Bagaimana cara kita melunakkan dia kembali? Kalau segala cara sudah dicoba, tidak bisa, maka saran saya coba ini. Gunakan cara lembut, berikan kasih kepada anak ini.
Kalau orang tua ada salah sama dia, orang tua perlu minta maaf sama dia. Semua anak pada dasarnya baik. Semua anak. Tidak terkecuali. Saya terapi anak tuh mulai tahun 2005 banyak sekali. Ya, yang sering kali terjadi adalah orang tua tidak sadar kalau telah melakukan kesalahan, dan orang tua juga, anak juga tidak mau ngomong apa yang terjadi. Sehingga saya menjadi jembatan. Setelah saya dengar, oh ini yang terjadi, anak tuh ada luka, anak ada merasa marah sama orang tuanya. Dan saya sering tanya ke anak, saya bilang gini, menurut kamu anak kecil boleh nggak marah sama orang tua? Ada yang diem, lihat saya takut ini. Kan saya orang tua juga nih, saya bilang, gimana, boleh nggak marah sama orang tua? Dia bilang, nggak boleh om. Yang ngomong nggak boleh siapa? Saya bilang, orang tua itu juga bisa bikin salah, tahu? Jadi kalau kamu punya kemarahan sama orang tua kamu, dan kamu tahu orang tua kamu salah, kamu harus ngomong ke orang tua kamu, biar orang tuamu koreksi diri. Tapi kamu nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh banting-banting barang. Kamu kasih tahu, ma atau pa, aku nggak senang diperlakukan kayak begini. Kamu jelaskan supaya orang tua tuh bisa mengkoreksi dirinya dia. Langsung matanya berbinar-binar dan bilang, oh jadi boleh pak kalau marah sama orang tua? Ya jelas boleh lah. Saya bilang orang tua tuh bukan Tuhan kok, saya bilang. Kita orang tua ini juga banyak melakukan kesalahan. Nanti kamu dewasa jadi orang tua, kamu juga banyak bikin salah, saya bilang, itu pasti. Makanya belajar yang benar. Nah, setelah saya menyampaikan apa yang dirasakan oleh anak kepada orang tuanya akhirnya mengerti, orang tuanya minta maaf pada anaknya, kondisi mereka jadi baik. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini sangat mencerahkan ya Pak. Jadi bukan adu keras-kerasan atau kuat-kuatan, tapi mencoba dengan cara lunak seperti itu ya. Karena tadi bagus banget poinnya, semua anak pada dasarnya itu adalah baik seperti itu. Mungkin sebagai orang tua yang tidak sadar bahwa pernah melakukan kesalahan pada anak ya, dan itu yang masih dikoreksi. Baik Pak. Bentar. Kalau untuk ini yang nomor 5, kalau anak sudah dewasa. Ya, yang sudah dewasa. Aduh, jujur Ibu ya, kalau anak sudah dewasa, saya tadi bilang kasih contoh adonan semen ya. Adonan semen itu kalau dia sudah mengeras, itu untuk mengubah ini butuh upaya ekstra. Biasanya orang tua itu konsultasi ke saya atau menghubungi kantor saya, bilang, Pak Adi anak saya, kemarin ada, Pak anak saya ini sekolah di luar negeri Pak, terus umurnya sekarang berapa? 40, baru pulang ke Indonesia ya, 40. Terus situasinya seperti begini, saya bilang, Ibu kalau Ibu mau minta saya Ibu, mengubah anak Ibu, kalau dia tidak merasa dirinya bermasalah tuh nggak bisa Ibu. Ya itu Pak masalahnya. Dia merasa dirinya nggak bermasalah, dia merasa kami yang bermasalah sebagai orang tua. Saya bilang, ini adalah proses edukasi yang tidak tepat, yang diberikan mulai kecil, dan sekarang ini hasilnya seperti ini. Maka lebih baik, apakah bisa berubah? Jawabannya bisa. Asalkan dia mau. Kalau dia mau, dia perlu jumpa kami. Secara sukarela, dalam tanda kutip, menyerahkan diri untuk dibantu. Tapi kalau orang tuanya yang mendorong-dorong untuk dia itu berubah, jawabannya tidak bisa. Ya? Next. Baik, nah ini berikutnya Pak. Bagaimana cara menerapkan disiplin ke anak tanpa kekerasan? Bagaimana agar anak bisa disiplin dengan hati yang senang? Lalu berikutnya, bagaimana menghadapi anak yang tidak takut atau segan pada siapapun? Mungkin di sini artinya tidak ada figur otoritasnya begitu ya Pak ya. Kedua orang tua bekerja, anak diasuh, kakak asuh, dan didampingi nenek. Oke, saya jawab ya. Mengenai disiplin teman-teman ya. Disiplin ini sesuatu yang sangat menarik ya. Saya dapat sering jumpa orang tua, mereka bilang gini, Pak Adi anak saya ini tidak disiplin. Maksud Ibu gimana? Ya saya mau dia disiplin ya, tidak disiplinnya bagaimana? Dia kalau pulang sekolah Pak, itu sepatunya di utara ya di depan, terus bajunya dilempar di sofa, kemudian tasnya enggak tahu ditaruh di kamar. Jadi anak ini tidak disiplin Pak. Saya tanya ke ibunya atau orang tuanya, Bu, anak ibu melakukan ini rutin enggak? Konsisten enggak tiap hari? Ini dia lakukan tiap hari Pak. Saya bilang, loh itu disiplin. Benar gak? Kan dia lakukan tiap hari nih. Konsisten, itu disiplin saya bilang. Cuma disiplin tidak seperti yang Anda inginkan, kan begitu? Nah, disiplin ini sebenarnya hanyalah kebiasaan. Kebiasaan ini muncul karena dua hal. Pembiasaan atau pembiaran. Kalau dia mulai dari kecil dibiarkan begitu, akhirnya terbiasalah seperti itu. Itu yang kita bilang tidak disiplin. Tapi kalau mulai kecil, misalkan dia mulai kecil ya, dia dibiasakan kalau pulang sekolah tasnya harus dikasih tahu, tasmu taruh di sini, sepatumu taruh di sini, ya. Atau kalau keluar dari toilet itu lampu harus dimatikan. Maka kalau dia dibiasakan mulai kecil seperti ini, maka dia akan disiplin seperti yang kita mau.
Tapi kalau dia dibiarkan, maka anak itu akan disiplin seperti yang dia mau. Yang dia mau belum tentu cocok sama yang kita mau sebagai orang tua. Jadi kita perlu melakukan apa? Pembiasaan yang baik sejak usia dini. Dan kita perlu menjelaskan, oke, kenapa kamu perlu melakukan ini karena ini, supaya anak mengerti alasan di baliknya, ya. Tadi ada pertanyaan yang lain, apa ini kurang jelas? Yang berikutnya itu adalah gimana kalau anak yang nggak ada figur otoritasnya, Pak. Jadi tidak takut sama siapapun, dan anak ini orang tuanya bekerja, diasuh oleh kakak asuh dan nenek dan pamannya. Kalau seperti ini situasinya dan sudah besar, jujur saya beritahu butuh upaya ekstra. Oke? Anak yang tidak takut atau segan, kita harus lihat dari dua sisi. Kalau dia tidak takut ini sesuatu yang baik, ya kita bisa mengarahkan loh. Dia tidak takut, misalkan tidak takut untuk mengambil tantangan, ya menghadapi tantangan, tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau mungkin juga ya, karena kita tidak tahu cerita jelas ya, ada kemungkinan anak ini tidak takut bukan karena dia tidak takut. Bisa juga dia tidak takut karena dia tidak ngerti atau tidak tahu risikonya. Bisa jadi seperti ini. Jadi kita perlu menjelaskan, kalau kamu melakukan ini nak, efeknya akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, efeknya akan seperti ini. Kalau dia tetap tidak percaya, apa yang kita lakukan? Kalau saya akan memberikan kesempatan pada anak itu untuk menikmati buahnya dari ketidaktakutannya dia. Ya, biasanya dia merasa dirinya jago, dia merasa dirinya ini enggak takut apa-apa. One day, suatu hari dia akan ketemu batunya. Begitu dia ketemu batunya, dia ketemu hal yang membuat dia akhirnya mau harus takut, di situ dia akan mulai berpikir. Jadi ada orang yang takut, ada orang yang berubah karena kesadarannya, ada orang yang berubah karena dia terpaksa. Dia menghadapi realita yang tadinya dia tidak bisa terima. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi menjelaskan anak alasannya dan juga memberikan kesempatan pada anak untuk kena batunya sendiri sehingga akhirnya ia dapat belajar dari pengalamannya ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Adi. Ini cukup mencerahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kita lanjut. Nah, ini berikutnya Pak. Bagaimana caranya menghilangkan ego sebagai orang tua ketika anak tidak mau mendengarkan pendapat kita? Dan berikutnya, apakah mendidik anak dengan memukul dengan rotan ketika anak ingin beli sesuatu itu baik? Baik, silakan Pak. Oke, saya jelaskan dulu yang nomor 9 ya. Kalau kita mau beli sesuatu terus kita kasih rotan, nah sekarang saya balik ini. Kita bisa dibalik sekarang ya. Anda menjadi anak, sementara anak menjadi Anda sebagai orang tua. Kira-kira kalau Anda diperlakukan gitu bagaimana? Teman-teman, untungnya anaknya masih kecil ya dan anaknya tidak tahu. Kalau misalkan, teman-teman kan tahu bahwa sekarang ini ada undang-undang perlindungan anak loh. Kalau orang tua yang melakukan kekerasan fisik ya ataupun kekerasan psikis pada anak itu dilaporkan, kita ini bisa kena loh, bisa masuk pidana loh kita ini. Hati-hati loh. Nah, kita bisa menerapkan disiplin tanpa kekerasan itu bisa. Caranya adalah kita membangun kesadaran. Ya, orang tuanya sadar, anaknya sadar. Nah, kalau anak ini dibangun kesadarannya mulai kecil, maka kita nggak perlu menggunakan kekerasan, menggunakan rotan, apa itu nggak perlu. Ya, kalau kita misalkan mendidik anak dengan menggunakan rotan, berarti anak ini terbentuk dengan landasan perasaan takut. Jauh lebih baik apabila anak membangun dirinya atau dibangun dengan perasaan hormat, segan, dan cinta pada orang tua. Itu jauh lebih baik. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana untuk kita mengatasi egonya kita. Nah, teman-teman, yang kita perlu pahami adalah begini. Saat kita berhadapan dengan anak kita, coba Anda refleksi. Biasanya waktu kita berhadapan dengan anak kita, maka yang terjadi adalah sebenarnya bapaknya kita sedang berhadapan dengan kita waktu kita masih kecil. Atau ibunya kita sedang berhadapan dengan kita pada saat kita masih kecil. Kita belajar pola asuh, cara parenting dari orang tua kita. Ya. Nah, kalau anak tidak mau mendengarkan kita, ingat jangan tersinggung. Kita perlu belajar untuk bertumbuh. Mengapa anak nggak mau dengar kita? Jangan-jangan anaknya yang benar loh. Nggak selamanya anak kita salah loh. Ya, kalau anaknya benar ya kita introspeksi dong. Tapi kalau anaknya yang salah ya kita kasih tahu lah seperti itu. Makanya ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang sangat bagus ya, yang saya sering sampaikan. Raising our children, raising ourselves. Artinya saat kita mendidik dan membesarkan anak kita, saat itu sebenarnya kita sedang mendidik dan membesarkan diri kita sendiri sebenarnya. Berikutnya.
Baik, Pak, tadi poin yang sangat bagus banget ya, Pak, di mana parenting itu merupakan proses tumbuh kembang, perkembangan diri dari si smart parents ini sendiri ya. Jadi di sini sebagai orang tua sebenarnya kita menjadi orang tua punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri dengan mendidik anak-anak kita, gitu ya. Baik, Pak, tadi itu pertanyaan-pertanyaan untuk tema yang kedua. Sekarang kita masuk ke tema yang ketiga, di mana tema yang ketiga ini terkait dengan relasi dan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini juga topik yang banyak ditanyakan oleh para smart parent di sini. Jadi bagaimana menjalin relasi dan komunikasi antara anak dan orang tua agar bisa saling terbuka dalam menyampaikan pikiran serta perasaan dengan baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam tema ini antara lain, yang pertama nih, bagaimana agar anak mau terbuka kepada kita? Dan yang kedua adalah bagaimana orang tua dan anak bisa akrab, namun anak tetap hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga, kehidupan beda zaman antara orang tua dan anak menyebabkan sulitnya menyamakan persepsi. Nah, bagaimana menyelaraskannya nih Pak kalau beda generasi? Baik, silakan Pak. Oke, kalau pertanyaan adalah bagaimana supaya anak mau terbuka dengan kita sebagai orang tua ya? Karena saya sering sih dapat pertanyaan, Pak Hadi, kenapa sih anak saya kok nggak pernah mau cerita sama saya? Tapi kalau sama temannya cerita, dan bahkan ceritanya di media sosial. Sama saya enggak. Nah, saya tanya sama orang tuanya ini, Anda dulu anak masih kecil, Anda sering nggak dekat sama anak? Sering nggak cerita sama anak? Atau anak cerita sama Anda? Sering nggak? Dia bilang, enggak, saya sibuk kerja. Yaitu, Anda adalah orang tuanya, tetapi untuk hal-hal yang seperti ini, yang mungkin sifatnya private, ya pribadi, Anda orang asing, dia nggak mau cerita. Dia lebih nyaman cerita sama temennya. Nah, bisa juga biasanya orang tua ini kan nggak sabar nih. Baru anak cerita sebentar. Apa yang orang tua lakukan? Ngomel biasanya, betul? Marah, ngomel. Misalkan gini. Anak SMP. Biasa anak SMP kan mulai senang-senangan sama temennya, bener nggak? Biasanya dipasang-pasangkan. Wah, ini senang naksir siapa, begitu. Nah, si anak ini pulang nih. Ceritalah sama mamanya. Mama, tuh, tadi ada si Iren itu. Nah, ceweknya Iren misalkan. Kenapa? Irennya cakep loh, Mah. Iren seneng loh sama aku. Terus mamanya bilang apa? Anak kecil, ingusnya aja masih belum kering, mau pacaran. Tunggu nanti kalau kamu sudah selesai sekolah, sudah bisa cari duit, baru boleh pacaran. Nah, coba lihat itu. Si anak mau cerita, malah dimarah. Sudah dimarah, mamanya memberikan sugesti nggak benar lagi. Tunggu selesai sekolah, sudah bisa cari uang sendiri, baru boleh pacaran. Nah, misalkan anaknya kuliah sampai S3 nih. Ya, kuliah sampai usia misalkan 30 lebih. Kira-kira sampai usia 30 lebih dia pacaran enggak? Tidak, karena programnya apa? Tunggu kamu sudah bisa cari uang sendiri, baru boleh pacaran. Itu bahaya itu. Jadi caranya supaya anak bisa terbuka adalah kita mulai kecil, terbuka sama anak, dekat sama anak. Nah, ingat, waktu anak makin besar, cara kita memperlakukan anak, tolong ya, sesuaikan dengan usianya. Kalau anak sudah remaja, kita orang tua harus memperlakukan anak apa? Sebagai teman, jangan sebagai orang tuanya. Ada waktunya kita berperan sebagai orang tuanya, tapi harusnya lebih banyak kita berperan sebagai temannya. Kalau teman kan kita tidak menghakimi. Malah kalau jadi teman, misalkan ini ya, Mama tuh ada si Iren, mah, ceweknya cakep loh. Mamanya bilang, oh ya? Coba dong ceritain kayak apa tuh si Iren itu. Wah, anaknya kan cerita semua. Mamanya bilang, wah keren juga ya teman Bu ya. Dan kamu gimana? Seneng sama Iren? Ya kayaknya sih seneng mah. Terus mamanya bilang gini, ya dibuat teman dulu nggak apa-apa ya. Waktumu masih panjang kok. Nggak apa-apa, kamu kenal Iren ya. Kamu baik sama dia nggak apa-apa. Jadi anak tuh merasa didukung oleh orang tuanya. Oke? Nah, sekarang apakah bisa kita melarang anak dekat sama temannya? Nggak bisa, media sosial, dia bisa ngechat, bisa pakai video call segala macam. So, untuk bisa anak terbuka, harus dibiasakan mulai kecil. Nggak akan ada ceritanya, misalkan tiba-tiba anak sudah besar, orang tua datang, nih, aku orang tua kamu nih, ada masalah, ayo terbuka. Anak nggak mau itu. Anak bahkan, ini saya sebagai terapis loh ya, anak bahkan lebih terbuka pada saya sebagai terapis yang dibayar orang tuanya, daripada terbuka pada orang tuanya. Ya, jadi anak cerita pada saya semua hal yang orang tuanya tidak tahu. Itu Erika. Oke, jadi balik lagi modeling dari orang tuanya ya Pak. Kalau orang tuanya terbuka, anak juga akan terbiasa untuk terbuka dengan orang tuanya dan tadi memberikan kesempatan anak untuk bercerita tanpa dimarahin, tanpa ditegur, tanpa dikomentari. Jangan dihakimi. Jangan dihakimi, ya betul sekali. Ya, kalau gini, yang nomor 3 ya soal ya. Kita beda zaman ya. Betul. Menurut saya itu sebenarnya
menyamakan persepsi itu nggak sulit sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi zaman boleh berubah, mau zaman dulu, zaman sekarang, zaman nanti itu terserah. Tetapi sebenarnya esensi dari parenting itu sebenarnya sama. Esensi dari parenting itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua menyadari semua kekuatan dan kekurangan kita, kemudian kita mengerti keunikan anak kita, kemudian dari situ kita membantu anak ini berkembang sejalan dengan keunikannya dia. Jadi inti dari parenting itu selalu konsisten. Orang tua menjadi teladan, dibangun dengan kasih. Orang tua menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik kepada anak sejak kecil. Orang tua membangun komunikasi dengan anak. Ini dari dulu sampai sekarang selalu sama, tidak akan berubah. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sebenarnya mau generasi kolonial, milenial, nanti ada generasi-generasi alfa dan berikut-berikutnya lagi, sebenarnya intinya sama aja ya Pak ya, dimana tadi tambahannya adalah orang tua juga bersedia untuk terus upgrade dirinya, serta tadi mau mengakui bila orang tua memang ada kesalahan juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dengan tema komunikasi dan relasi antara orang tua dan anak. Nah ini, terkadang anak ingin bercerita namun orang tua tidak memahami alur cerita anak. Nah bagaimana cara memahami bahasa anak sehingga anak bisa merasa dipahami dan dimengerti. Lalu berikutnya bagaimana menyikapi cara pengajaran kolot yang terkadang masih kita temui pada orang tua kita kepada anak kita. Ini kayaknya grandparenting issue ya, jadi kolot dari oma-opanya kepada anak-anaknya, ya, kepada cucunya maaf. Lalu berikutnya adalah bagaimana meyakinkan orang tua bahwa parenting penting untuk orang tua. Nah ini balik lagi ke parenting issue lagi ya, meyakinkan oma-opanya perlu belajar parenting juga, seperti itu. Nah kira-kira ini bagaimana? Silakan. Oke, kalau anak cerita dan orang tua itu tidak mengerti, saran saya adalah Anda perlu tenang, memberikan Anda waktu sedikit lebih panjang untuk mendengar. Ya, kalau tidak mengerti Anda tanya. Ya, bisa saja anaknya yang memang tidak bisa mengutarakan dengan baik, bisa saja orang tuanya yang tidak mendengar dengan baik. Jadi kalau misalkan anak bercerita, ya didengar, jangan dihakimi. Kalau tidak mengerti, tanya. Oh maksudnya itu gimana tuh? Oh begitu ya. Kalau nggak jelas tanya, jangan berasumsi. Oke? Kemudian bagaimana dengan orang tua yang kolot? Saya beritahu Anda teman-teman ya, tidak semua orang tua yang katakanlah mendidik anak dengan kolot itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak loh. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang kolot, tapi kita harus jujur. Kalau orang tua kita misalkan mengajar dan itu ternyata banyak nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dengan caranya dia, ya sudah kita ambil itu untuk diri kita. Tapi kita tidak akan mengulang caranya orang tua kita kepada anak kita, kepada cucunya orang tua kita kan. Jadi sesuatu yang kolot itu belum tentu sesuatu yang baik. Saya lebih suka menggunakan istilah sesuatu yang sifatnya konservatif, bukan kolot. Ya kolot itu misalnya nggak baik. Kalau sesuatu sifatnya konservatif dan itu sesuatu yang baik, ambil itu. Kalau nggak baik, ya sudah, dengar masuk kiri keluar kanan. Kita nggak usah bantah. Terus bagaimana caranya menjelaskan pentingnya parenting pada anak, pada orang tua kita? Kalau kita sebagai anak menjelaskan parenting kepada orang tua kita, kira-kira orang tua kita dengar kita nggak? Enggak, Pak. Pasti enggak. Kenapa? Karena kita orang tua bilang begini, alah kamu anaknya aja baru 1 mau belagu. Ini mama nih anaknya 8 tahu nggak? Tuh besar semua jadi orang tuh. Apa yang terjadi? Kita ini bukan figur otoritas. Nah makanya biasanya saya sih menyarankan teman-teman, kalau misalkan ada acara bagus parenting ya, beberapa kali terjadi di seminar parenting yang saya buat. Jadi teman-teman saya itu mengajak orang tuanya datang ke acara yang diselenggarakan. Jadi bukannya anaknya yang cerita kepada orang tuanya, tapi saya yang cerita. Nah saya ini kan tidak punya kepentingan nih. Jadi waktu saya cerita, saya kasih tahu bagaimana seharusnya parenting yang benar. Karena seringkali gini terjadi konflik antara kita sebagai anak dengan orang tua. Karena orang tua menurut mereka cara mendidiknya harusnya seperti ini. Kita maunya seperti itu. Ini tidak ada titik temu karena mereka berpikir mereka benar, kita juga berpikir kita benar. Ya, mereka setelah punya anak banyak dan semua anak jadi orang. Kita merasa ini sudah nggak cocok lagi dengan zamannya. Kalau Anda beritahu orang tua nggak mendengar, ya sudah biar saya yang bicara. Teman-teman bilang gini, waduh Pak, setelah datang di seminar Bapak, apa katanya papa saya? Saya bilang apa? Oh, berarti papa ini selama ini kurang tepat ya caranya sama anak-anaknya kalian ya. Jadi itu harus konsisten ya. Terus katanya saya, terus
Padahal Pak, hal yang sama tuh sudah saya sampaikan berkali-kali loh, tapi orang tua saya nggak dengar. Saya bilang ya karena kamu bukan figur otoritas, ya. Saya figur otoritas, tapi kalau saya dengan orang tua saya bagaimana? Sama aja. Tetap kita ini anak kecil di depan orang tua, terutama di depan mama. Alah, kalau saya ini di depan mama saya tetap seperti anak 5 tahun, tahu nggak? Bukan figur otoritas, oke? Oke, baik Pak Adi. Jadi jangan macam-macam sama mama ya. Pak Adi, ini penjelasannya baik banget ya Pak ya. Jadinya sebenarnya bukan hanya orang tua yang perlu belajar mengenai parenting, tapi grandparents-nya ya, oma dan opa itu juga perlu belajar mengenai parenting. Nah ini sebenarnya sejalan juga ya Pak dengan tagline dari Ide Plus, di mana kita bertujuan untuk menjadi parenting partnernya dari orang tua untuk mendidik anak seperti itu. Karena kadang-kadang seperti tadi, orang tua itu butuh yang namanya figur otoritas. Mungkin terkadang butuh pihak ketiga yang dinilai lebih mumpuni untuk menjelaskan tentang parenting dan pendidikan anak. Seperti itu ya Pak ya? Ya.